Selamat pagi sahabat GPB dimanapun kita berada. Saat ini dalam edisi Morning Call Selasa 9 September 2025, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Rodolfo Jacob Manusiwa, yang saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat di GPB Jemaat Iktus Tumbang Titih, Pospelkes Maranatha Natai Panjang, Pospelkes Eklesia Sukadamai, dan Pospelkes Efrata Kaliampu, Kalimantan Barat. Untuk hari ini pembacaan diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 17. Dan mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan, saat ini kami berjumpa dengan Engkau di dalam kasih, di dalam doa. Dan kami mengucap syukur untuk kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan kami meresponnya dalam ungkapan syukur kami, dan juga dalam perenungan akan firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan hari ini, sahabat GPB, diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 17. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, dalam pembacaan hari ini, kalimat atau kata bersukacitalah dan sukacita terus terulang-ulang. Kalau kita lihat dalam ayat 17 dan 18, sudah terulang sebanyak 4 kali. Tapi kalau kita lihat secara menyeluruh dalam surat Filipi ini, sangat banyak berulang-ulang kali kata sukacita. Sehingga demikian surat Filipi ini juga disebut sebagai surat sukacita yang indah, ditulis oleh Rasul Paulus dalam keadaan yang sangat luar biasa. Keadaan Paulus yang di dalam penjara, dalam ruang yang sempit dan juga ruang yang terbatas. Kita bayangkan itu. Dan juga dalam kaki tangannya yang terantai dengan alat pemberat dan hanya berkisar panjang kurang lebih 1 meter. Dan juga dalam posisi yang tidak nyaman, tidak bisa berdiri tegak ataupun bahkan tidur dalam keadaan yang nyaman. Kita bayangkan bahwa kemudian sekalipun Paulus dalam ruang yang sempit dan terbatas dan juga dalam keadaan yang tidak nyaman, menderita, tapi ia tetap menyatakan sukacitanya dan juga ia berbagi dalam tulisannya. Sehingga kalau kita membaca surat Filipi ini, surat ini seakan-akan bersuara untuk katakan sukacitalah dan bersukacitalah. Tapi apa yang disampaikan tentang sukacita ini, kita akan lihat dalam ayat 17, sahabat GPIB. Ayat 17 ini, Paulus sering menggambarkan dalam gambaran-gambaran kehidupannya. Kalau kita lihat gambaran tentang atlet, tapi kali ini dia menggambarkan dalam pemahaman, keyakinan, kepercayaan, bahwa ini erat kaitannya dengan keyakinan Yunani dan Romawi, di mana ada persembahan anggur. Sebelum dan sesudah makan, maka ada persembahan anggur untuk kemudian menyatakan anugerah. Tapi dalam pembacaan ini Paulus mau katakan bahwa persembahan darahku, yaitu Paulus itu sendiri, untuk katakan aku berkorban, aku menyerahkan secara utuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku sudah siap. Karena dalam keadaan Paulus di dalam penjara, yang tidak tahu kapan dia akan keluar dari penjara, bagaimana hasil dari persidangannya. Tapi yang kita ketahui bahwa kemudian ia sudah siap menghadapi kematiannya. Karena kemudian ia sudah wujud nyatakan sukacitanya, pengorbanannya dalam melayani Tuhan. Dan juga kemudian mendorong jemaat Filipi untuk seperti dia. Sahabat GPIB, Rasul Paulus tentu meneladani Yesus Kristus yang mau mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa, untuk menebus kita semua. Sehingga Paulus menyadari, aku milik Kristus dan hidup untuk Kristus. Sehingga mari sahabat GPIB untuk tidak terjebak dalam pemahaman dan melakukan hidup untuk diri sendiri. Karena sesungguhnya hidup kita ialah milik Kristus. Hidup kita menjalani panggilan
melayani Tuhan, menjalani panggilan untuk berkorban kepada Tuhan, menjalani ketaatan, kesetiaan, dan loyalitas, dan dalam keadaan menderita sekalipun, hanya untuk Tuhan. Dan itu menjadi sukacita yang sejati. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk renungan dan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Ini menjadi kompas dalam kehidupan kami untuk menjalani kegiatan selanjutnya. Pekerjaan kami, mendalami pendidikan kami, kegiatan-kegiatan kami, dan seluruh perencanaan kami dalam pemahaman bahwa kami berkorban, kami beribadah secara ritual dan juga aktual. Kami mau memberikan diri ini seutuhnya kepada Tuhan. Hidup kami bukan lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Kristus, dan hidup kami ialah melayani Kristus. Dan itu menjadi sukacita yang besar untuk kami. Kami serahkan pagi hari ini sampai dengan malam hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya kehidupan kami berada di dalam tangan Tuhan. Dan seluruh kegiatan kami percaya juga itu disertai oleh Tuhan. Amin. Demikian Morning Call pagi hari ini, sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua.